Pada umumnya, melakukan instalasi Windows membutuhkan kehadiran kita untuk merespons proses yang berlangsung. Instalasi seperti ini dilakukan dengan mode interaktif. Bagaimana caranya agar instalasi Windows bisa dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan kehadiran kita? Simak video ini hingga selesai. Halo, jumpa lagi di AB Channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan instalasi Windows secara otomatis tanpa pengawasan, tanpa memerlukan kehadiran kita. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Juga bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share untuk berbagi apa yang kita tahu. Untuk melakukan instalasi Windows secara otomatis, kita akan membuat sebuah file XML yang akan membantu dalam proses instalasi Windows. File ini bisa dibuat dengan bantuan sebuah website yang menyediakan XML generator untuk instalasi Windows secara otomatis. Arahkan browser teman-teman ke site ini. Linknya saya sertakan di deskripsi. Bila teman-teman sudah pernah membuat file XML untuk instalasi Windows secara otomatis dengan bantuan situs generator ini dan ingin melakukan perbaikan pengaturannya, teman-teman bisa import filenya dan kemudian melakukan penyesuaian pengaturannya kembali. Pengaturan pertama adalah region dan bahasa. Untuk sekarang, saya biarkan pengaturannya seperti ini, karena nantinya bisa diubah kembali setelah Windows diinstal. Pengaturan berikutnya, perihal arsitektur prosesor PC yang digunakan. Teman-teman bisa memilih tipe ataupun jenis prosesor PC di mana Windows akan diinstal. Saya memiliki PC dengan prosesor AMD 64-bit, jadi saya pilih yang ini. Terkadang Windows akan memberikan peringatan bahwa PC yang teman-teman gunakan tidak kompatibel dengan Windows 11 dalam hal TPM, Secure Boot, dan lain sebagainya. Opsi ini dapat digunakan untuk melewati hal-hal tadi. Opsi berikutnya, saya akan melakukan instalasi Windows tanpa koneksi internet. Jika PC sudah terlanjur terhubung ke internet, proses instalasi Windows tidak dapat berjalan lebih lanjut tanpa koneksi internet. Selanjutnya, pilih ini jika teman-teman tidak perlu memberi nama PC secara khusus. Atau bisa juga teman-teman memberi nama PC di bagian ini. Misalnya saja, saya beri nama dengan My PC. Untuk bagian time zone, teman-teman bisa pilih untuk menyesuaikan dengan lokasi teman-teman berada. Saya memilih zona waktu UTC plus 7, di mana ini adalah zona waktu Indonesia bagian Barat. Langkah penting berikutnya adalah pengaturan partisi hard disk atau SSD pada PC. Karena saya akan instalasi Windows tanpa pengawasan, maka saya akan biarkan Windows membuat pengaturan partisinya secara otomatis. Windows akan menghapus partisi existing, membuat partisi Windows yang baru, dan memformatnya pada HDD atau SSD yang berada di media boot PC teman-teman. Biasanya yang secara fisik dikenali sebagai disk 0. Untuk layout partisinya, saya pilih tipe GPT yang memiliki kesesuaian dengan sistem UEFI pada PC yang saya miliki. Namun, jika teman-teman memiliki PC lama dengan BIOS,
maka teman-teman bisa memilih layout partisi MBR. Selanjutnya, untuk partisi recovery, saya memilih untuk dibuatkan partisi tersendiri dengan ukuran default yang ada dan saya abaikan opsi yang lainnya. Untuk Windows 11, ukuran partisi default ini cukup memadai karena Windows 11 hanya membutuhkan ruang sekitar 800 MB. Namun, jika teman-teman akan melakukan instalasi Windows 10, maka disarankan ukuran partisi ini diperbesar menjadi 1024 MB. Scroll ke bagian bawah, ke bagian edisi Windows yang akan diinstal. Saya pilih opsi ini dan memilih Windows Edisi Pro. Produk key ini nantinya pun bisa diganti dengan produk yang teman-teman miliki. Saya memilih untuk menggunakan akun offline tanpa harus login ke akun Microsoft. Saya gunakan nama ini dan saya login tanpa menggunakan password. PC saya tidak akan digunakan akun lainnya. Jadi saya hapus bagian ini. Dan saya pastikan untuk logon dengan nama akun yang baru saja dibuat. Jika menggunakan akun selain admin dan menggunakan password, opsi ini bisa dipilih jika diinginkan password yang dipakai tidak akan kadaluarsa. Atau teman-teman bisa pilih opsi lain, yaitu password yang memiliki waktu kadaluarsa. Meskipun akun admin built-in atau bawaan tidak memiliki waktu kadaluarsa untuk passwordnya. Pada bagian ini adalah bagian pengaturan penguncian akun. Berapa kali kegagalan logon diizinkan dalam jangka waktu tertentu dan secara otomatis akun tersebut akan dikunci, tidak dapat logon dan akan dibuka kembali secara otomatis setelah beberapa waktu tertentu pula. Pada bagian Windows Explorer Tweaks, saya memilih pengaturan default di mana Explorer akan menyembunyikan file-file yang beratribut hidden. Namun, saya menginginkan semua ekstensi file ditampilkan pada Explorer. Dan saya tidak menyukai widget. Teman-teman bisa pilih Classic Context untuk digunakan di Windows 11, yaitu menu klik kanan mouse yang akan ditampilkan seperti di Windows 10. Scroll ke bagian bawah, di bagian optimasi System Tweaks, saya centang di bagian ini. Saya tidak menginginkan Windows menginstal aplikasi yang disarankan. Dan saya juga centang bagian ini karena saya tidak menginginkan hard disk atau SSD saya dienkripsi dengan BitLocker. Pada bagian ini, teman-teman dapat memilih dukungan untuk menggunakan virtual machine, baik VirtualBox dari Oracle atau VMware dari Broadcom. Selanjutnya di bagian ini, teman-teman dapat melakukan pengaturan koneksi wireless LAN atau Wi-Fi. Saya pilih untuk skip pengaturan Wi-Fi ini agar instalasi berjalan tanpa pengawasan secara otomatis. Pengaturan ini nantinya juga bisa dilakukan setelah Windows terpasang. Pengaturan berikutnya adalah Express Settings dan saya memilih untuk Disable All. Saya tidak menginginkan mengirim data apapun ke Microsoft.
Pengaturan terakhir yang saya lakukan adalah pemilihan bloatware. Teman-teman bisa memilih untuk menghapus semua bloatware, membiarkan semua bloatware diinstal, atau memilih bloatware tertentu yang akan diinstal. Saya memilih beberapa bloatware dan sisanya saya hapus. Sebagai catatan, penghapusan bloatware ini akan berjalan baik jika teman-teman menggunakan ISO original yang di-download dari situs resmi Microsoft. Teman-teman, form XML generator ini bisa saja berbeda dengan yang teman-teman temukan di situs ini. Pembuat situs ini selalu melakukan pembaruan pada generator XML-nya dan bisa saja berbeda dari waktu ke waktu. Namun, secara prinsip tadi sudah dijelaskan hal-hal yang perlu dilakukan agar instalasi Windows dapat dilakukan secara otomatis tanpa pengawasan. Jika teman-teman sudah cukup puas dengan pengaturan yang dilakukan, langkah berikutnya adalah download file XML-nya. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan USB flash disk installer. Gunakan flash disk berukuran minimal 8 GB dengan tipe koneksi USB 3.0 agar proses instalasi berjalan lebih cepat. Download ISO image Windows 11 dari situs resmi Microsoft jika belum memiliki ISO image-nya. Pilih layout partisi sesuai dengan PC yang dimiliki, kemudian klik tombol Start. Teman-teman dapat melakukan kustomisasi instalasi Windows-nya pada aplikasi Rufus yang digunakan. Namun, ini akan dikesampingkan karena kita sudah melakukan kustomisasi dengan membuat file XML yang tadi sudah dilakukan. Selanjutnya, tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah proses penyiapan flash disk installer selesai, copy file XML yang tadi di-download ke flash disk ini. Tancapkan USB flash disk installer ke PC, kemudian bootlah PC-nya ke USB flash disk ini. Untuk boot ke USB, pada umumnya teman-teman perlu menekan tombol F8 pada keyboard agar teman-teman dapat memilih media bootnya ke flash disk yang sudah disiapkan. Selanjutnya, PC akan melakukan instalasi Windows secara otomatis tanpa pengawasan, dan teman-teman bisa melakukan aktivitas lain sambil menunggu instalasi selesai dijalankan.
Demikianlah teman-teman video saya kali ini. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan atau koreksi, bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar. Jika teman-teman suka video ini, silahkan klik tombol like dan klik tombol share untuk berbagi apa yang kita tahu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan klik juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan jumpa lagi di video saya yang lain.